Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekarang kita sampai ayat ke 151. Berapa Pak? 158. Inna sofania. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Inna sofa sesungguhnya sofa. Sofa itu apa Pak? Bukit Sofa. Nah, sofa itu sendiri artinya apa? Kan ada sofa, ada marwah. Orang yang berjalan di antara sofa dan marwah dinamakan sa'i. Tapi nanti nama di ayat ini namanya bukan sa'i, tapi tawaf. Kalau tawaf itu apa? Berkeliling, mengelilingi Ka'bah. Sekarang sofa itu apa? Kalau sa'i itu kan artinya berusaha Ibu ya. Sa'i, sa'a itu artinya berusaha. Gitu. Jadi kalau sofa itu berasal dari kalimat sof, lurus, jalur, di jalurnya. Marwah apa artinya marwah? Marwah itu apa? Berhasil. Marwah. Derajatnya tinggi itu marwah. Jadi sesungguhnya di situ mengajarkan kepada kita bahwa orang yang berusaha itu harus di jalan yang benar sehingga akan mendapatkan keberhasilan. Jadi sa'i dari sofa ke marwah. Inna sofa sesungguhnya bukit sofa. Wal marwata dan marwah dan bukit marwah. Sesungguhnya sofa wal marwata dan marwah. Min sya'airillahi. Min apa artinya min? Dari sya'airi. Syiar ini jamak ya. Syiar itu apa Pak? Syariat. Jadi awal mulanya antara sofa dan marwah itu ya nggak ada apa-apanya Pak.
Orang berjalan dari Safa ke Marwah, ya tidak dihitung pahala awal mulanya. Tapi berhubung Safa dan Marwah ini dijadikan rukun umroh, rukun haji, pada akhirnya orang yang berjalan dari Safa ke Marwah, artinya Safa dan Marwah ini sebagai tempat ibadah. Itu namanya sya'airillah, syiar-syiar Allah. Faman hajja faman maka barang siapa hajja yang berhaji, faman hajja maka barang siapa yang berhaji. Berhaji itu maksudnya apa? Melaksanakan ibadah haji. Padahal hajja maknanya sendiri, hajja itu artinya mengunjungi, berkunjung. Hajja, orang yang berkunjung namanya haji. Kalau kita umroh, haji gitu. Itu Bapak jangan GR dulu. Walau saya kan baru umroh kok udah dipanggil haji. Jangan. Haji itu maksudnya apa? Pengunjung, turis. Faman hajja maka barang siapa yang mengunjungi, berhaji, al-baita, rumah. Bait itu baitullah. Baitullah itu apa? Rumah Allah, Ka'bah. Baitullah. Awi atamaro atau berumrah. Umrah apa artinya? Kok mati? Kenapa ini Pak? Bukan, ini kenapa? Meledak. Itu tombol yang kecil dipencet sekali ya Pak. Nah tombol kecilnya itu di belakangnya. Nah udah. Kenapa tadi kayak itu? Takut konslet. Kita ulangi lagi ya. Faman hajjal baita maka barang siapa yang mengunjungi rumah Allah, maksudnya berhaji, awi i'tamaro atau berumrah. Kalau umrah itu apa artinya? Kalau haji kan mengunjungi Baitullah. Kalau umrah
Ini kita maknai perbahasa ya Bu. Karena kalimat itu sudah sering kita ucapkan dan itu berbahasa Arab, tapi kadang-kadang makna bahasa Indonesianya kita nggak ngeh. Itu haji tadi apa artinya haji? Orang yang berkunjung atau mengunjungi. Faman hajja, maka barang siapa yang mengunjungi, gitu ya. Kalau diartikan, kalau dimaknai mengunjungi Baitullah ya berarti haji. Awi atamaro, atau berumroh. Apa umroh? I'tamaro atau umroh berasal dari kalimat makmur. Makmur apa makmur? Ya, orang yang seneng-seneng, orang tamasya, tur, jalan-jalan. Maka kalau umroh itu kalau jalan-jalan nggak apa-apa namanya umroh. Makanya kalau jalan-jalan ke sana umroh ya boleh kapan saja. I'tamaro. Fala junaha, maka tidak ada dosa. Junah artinya apa? Dosa. Alaihi, atasnya. Nya siapa? Orang yang jalan-jalan. Alaihi, atasnya ini, hi yang dimaksud itu adalah man ini. Man itu siapa? Man hajjal baita sama man i'tamaro. Jadi di depan kalimat i'tamaro ini ada kalimat man. Man hajjal baita au man i'tamaro al baita. Maksudnya apa? Barang siapa yang berhaji di Baitullah atau berumroh di Baitullah. Yang membedakan haji sama umroh apa? Pertama waktu, yang kedua wukuf. Ya, wukuf. Makanya orang berumroh itu fokusnya hanya di Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, tawaf, kemudian apa? Sa'i, tahallul, selesai sudah. Di sekitar situ saja. Gitu. Kalau haji ada tuh ke Mina, keluar, artinya keluar dari Masjidil Haram. Fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa alaihi atasnya ayat tawafa bihima. Tuh bahasanya ayat tawafa. Tidak ada dosa baginya, bagi orang tadi itu ayat tawafa apabila ia bertawaf. Tawaf itu apa Pak? Memutar, berkeliling. Maka orang sa'i juga berkeliling. Ya Pak ya, orang sa'i juga berkeliling. Dari kelilingnya gini, sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah, keliling, sama-sama keliling, ya tawafa. Jadi bukan sofa ke marwah terus balik lagi lewat jalur yang sama, enggak, kan harus lewat jalur yang berbeda. Ayat tawafa bihima, untuk bertawaf, bersa'i gitu ya, bihima pada keduanya. Keduanya apa? Karena ada, ini kan bihima, ini kan ada alifnya ini ya Pak ya. Ada alifnya ini menandakan kalau yang dimaksud ini dua perkara, dua benda, dua tempat. Maka yang dimaksud bihima ini adalah kalimat ini, yaitu apa?
Inna sofa wal marwata. Marwata itu bahasa Arab, dijadikan nama orang kita, namanya Marwoto. Iya. Nah susah ngucapin marwata, susah. Marwoto. Ayat tawafa bihima, untuk bertawaf. Bertawaf itu maksudnya bersa'i karena dari Sofa dan Marwah. Bihima, dengan keduanya atau pada keduanya, yaitu Sofa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Waman, dan barang siapa tatawwa'a, yang apa? Tatawwa'a, mengerjakan, tapi tidak sekedar mengerjakan hal-hal yang itu, enggak. Tatawwa'a itu sunnah, ada sunnah tatawwu'. Itu maksudnya apa? Mengerjakan perkara-perkara baik yang di luar ketentuannya itu. Apa itu maksudnya, Pak? Iya, artinya berbuat kebaikan yang melebihi dari ketentuannya. Contoh ya, orang ketika umroh, itu kan orang itu kan fokusnya kepada apa, Pak? Niat umroh, ikhram, ya kan? Ambil ikhram, terus kemudian dia tawaf, sa'i, tahallul. Nah, ketika mengerjakan rukun umroh itu, ada nggak kebaikan-kebaikan lain yang kita kerjakan? Ada kan? Itu namanya tatawwu'. Misalnya, ibu lagi tawaf nih, tawaf. Kan orang tawaf itu kan kadang ada yang fokus kepada bacaan, ada yang fokus yang penting muter, ada yang fokus plonga-plonga nggak ngerti apa-apa. Tapi ada orang yang ketika tawaf itu dia memberi jalan kepada orang lain, memberi kesempatan kepada orang lain untuk lewat, tidak desek-desekan, tidak nggak dorong-dorongan, nggak maunya sendiri dorong orang karena pengen deket sama Ka'bah misalnya gitu. Ada kebaikan-kebaikan lain yang bisa dilakukan ketika ikhram itu, gitu. Sedekah, bantu orang, ngasih makan, banyak kan Pak? Artinya banyak kegiatan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ini waman tatawwa'a khairan. Termasuk diantaranya ada dzikir-dzikir yang dibaca. Misalnya kalau orang baca dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu baca apa biasanya? Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kan bacanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Nah, kadang-kadang kita itu baca hal-hal yang lain yang penting masih diperbolehkan. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang bertatawwu', mengerjakan kebaikan, khairan kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Apa artinya syakirun? Maha mensyukuri, maha bersyukur. Alimun, lagi maha mengetahui. Allah maha syakir, maha bersyukur. Maksudnya apa? Nah sekarang kita pakai orang yang bersyukur itu yang kayak apa, Pak? Kita selalu ngomong kalau namanya bersyukur itu dapat duluan ya. Itu ya. Dapat baru syukur. Coba itu dibalik. Syukur dulu baru dapat. Berat ya Pak itu. Ngasih dulu baru bersyukur. Karena kita itu
jarang-jarang ngucapin alhamdulillah saya bisa ngasih orang, itu jarang. Tapi kalau dikasih baru alhamdulillah. Pemahamannya dibalik dulu. Allah itu ngasih duluan, ngasih, dan nggak berharap, tidak terpengaruh dengan siapa yang dikasih. Gitu. Jadi syakirun alim. Allah itu maha bersyukur. Artinya mengajarkan kepada kita bahwa lebih banyak apa? Lebih banyak ngasih daripada menerima. Tapi kadang-kadang kita selalu mengucapkan, yang tertanam dalam diri kita, kalimat alhamdulillah itu selalu ada setelah kita dapat. Itu yang ditanamkan dari kecil itu. Habis makan ucapkan apa? Alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Selalu alhamdulillah itu selalu ditaruh setelah kita berbuat sesuatu. Gitu. Padahal nggak ada salahnya ketika alhamdulillah itu kita taruh di awal. Al-Quran aja mengajarkan kepada kita setelah bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah di awal itu, bukan di akhir. Itu ini pelajaran bagi kita itu. Jangan selalu menaruh kalimat alhamdulillah selalu di akhir. Sekali-kali naruhnya di awal. Alhamdulillah saya bisa sholat, padahal belum sholat. Alhamdulillah saya masih bisa datang ke masjid walaupun masih berjalan menuju ke masjid. Kan belum tentu nyampe itu kan? Belum tentu. Kalimat alhamdulillah didahulukan. Yuk kita ulangi ya. Inna sofa sesungguhnya sofa wal marwata dan marwah. Ini bukit sofa wal marwata dan bukit marwah. Nah sofa dan marwah itu sekarang sudah perluasan Pak. Kalau Bapak umroh itu sofa dan marwah itu jalurnya yang asli itu yang sekarang yang paling tengah itu. Paling tengah. Yang orang kadang-kadang buat apa? Dorong. Itu paling asli. Aslinya sofa dan marwah itu jalurnya. Kalau sudah dari sofa ke marwah, jalur yang sebelah kanan, itu dulunya malah pasar. Dulunya pasar. Kalau yang sebelah kiri, itu masuk di tempat tawaf. Jadi dulu itu, kalau dari tawaf ke sa'i, itu lumayan jauh tuh. Sekarang sudah dekat kan? Dari tawaf ke sa'i tinggal masuk ke mas'a aja. Nah sekarang udah pelebaran. Nah terus kemudian pelebaran itu terkadang dipermasalahkan. Pelebaran masjid ini Pak. Itu kan pelebaran tempat sa'i. Kalau tempat tawaf masih di area di dalam masjid. Tempat sa'i. Padahal dulunya itu pasar. Bukan pasar seng. Bukan, pasar seng kan beda lagi sebelah kiri. Itu. Ini dulunya pasar, dulu banget pasar. Artinya dulu menjadi seburuk-buruknya tanah, begitu menjadi tempat sa'i, menjadi sebaik-baiknya tanah. Makanya di area Masjidil Haram itu, Masjidil Haram sebaik-baik tanah, di sampingnya ada mall. Ya Bu ya? Kalau Ibu nginep di Zam-Zam itu bawahnya mall. Nah mall itu apa? Pasar kan? Nah, pasar seburuk-buruk tanah. Nyampur jadi satu di situ. Gimana itu? Yang satu sebaik-baik tanah, yang satu seburuk-buruk tanah. Makanya kan orang itu dilarang berjualan di dalam masjid. Kenapa? Karena disitulah ada unsur seburuk-buruk tanah. Fa innallaha syakirun alim. Faman hajja maka barang siapa hajja yang mengunjungi berhaji al-baita ke Baitullah awi tamara atau berumroh fala junaha maka tidak ada dosa alaihi atasnya ayat tawafa apabila ia bertawaf bihima pada
keduanya. Kalau bihim pada mereka, kalau bihima keduanya. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa yang berbuat khairan, kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun, apa? Maha bersyukur, alimun, lagi maha mengetahui. Innalladzina yaktumuna, innalladzina, sesungguhnya, alladzina apa? Orang-orang yang. Kalau kalimat alladzina itu ada yaknunnya, ini menandakan kalau alladzina ini jamak, maka dia harus bertemu dengan fi'il atau kata kerja yang jamak juga, yaitu kalimat yaktumuna, ada wawun nun. Nah, wawun nun dengan yak nun ini dua-duanya ciri jamak. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, yang mereka menyembunyikan, ma anzalna, apa-apa yang ada kalimat kaminya di sini, di belakang nih. Nah, yang saya kotakin ini. Ma anzalna, apa-apa yang kami turunkan, minal bayyinati, dari al-bayyinat, maksudnya dari itu menjelaskan tentang kalimat ma anzalna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Yang kami turunkan itu apa? Minal bayyinati, yaitu apa? Al-bayyinat. Apa artinya al-bayyinat? Keterangan-keterangan. Ini bentuknya jamak. Kenapa harus saya ulangi tadi keterangan-keterangan? Karena bentuknya jamak, yaitu alif sama ta cirinya. Kalau ada ciri jamak kok alif sama ta, berarti muannas. Kalau tak marbutoh itu tunggalnya, mufradnya. Kalau alif sama ta itu jamak. Jadi misalnya kayak begini. Contoh ya, contoh misalnya. Al-bayyinatu. Al-bayyinatu. Ini tunggal apa jamak? Tunggal, karena ada tak marbutohnya. Jadi tak marbutoh itu menunjukkan kalau kalimat ini tunggal, mufrad. Mufrad tunggal ya. Dia muannas juga. Nah, ketika dijamakkan, maka berubah menjadi al-bayyinatu. Al-bayyinatu. Nah, ciri jamaknya itu yang ini. Maka ini disebut apa? Isim jamak muannas ditambah salim, karena ada ciri alif sama taknya. Nah, kalau al-bayyinatu yang pakai tak marbutoh berarti apa? Isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Minal bayyinati, dari keterangan-keterangan, wal huda, dan apa artinya al-huda? Petunjuk. Mim ba'di ma bayyannahu. Kalimat bayyanna itu satu kata dengan kalimat ini, bayyinat. Kalau al-bayyinat itu bentuk isimnya,
keterangannya. Kalau bayyana menerangkannya, kata kerjanya. Jadi memang kalimat itu ada yang terbuat dari kata kerja, kata benda itu ada yang terbuat dari kata kerja, ada kata benda yang memang tidak ada kata kerjanya. Ya. Nah, ini ada kata benda isim, tapi ada juga bentuk kata kerjanya. Mimba dima bayyanahu, dari sesudah apa-apa yang kami jelaskan, kami terangkan. Yang menunjukkan kami yang mana? Bukan hu, tapi na. Yang paling depan ini udah jawab kenceng lagi. Iya. Yang menunjukkan kami itu nanya, bayyana, itu kan nonnya ada dua ya Pak, karena ada tasdid, itu aslinya nonnya dua, bayyana sama na. Nah, hu menjelaskannya, nya itu apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, yaitu al-bayyinat dan al-huda, ya, keterangan-keterangan dan petunjuk, sesudah kami menjelaskannya kepada manusia. Nya itu yang dimaksud apa? Kalau kita kembalikan ke kalimat al-bayyinat tentunya salah, karena hu itu apa? Isim mufrad mudzakkar. Sedangkan al-bayyinat tadi apa? Isim jamak muannas. Kan udah nggak nyambung tuh. Nah, sekarang carilah isim mufrad mudzakarnya. Ma anzalna. Ini yang dimaksud itu ini. Sesudah kami menjelaskan apa yang kami turunkan itu linnasi kepada manusia fil kitabi, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Ulaika apa ulaika? Tuh kalimat tunjuk itu, tapi yang ditunjuk itu jamak. Ulaika mereka itu, mereka siapa Pak? Carilah perkara yang jamak gitu ya. Maka ulaika itu tadi saya bilang kan, ulaika itu kata tunjuk, tapi yang ditunjuk jamak. Maka ulaika yang dimaksud itu ya jamak ini, alladzina yaktumuna, mereka itu yal'anuhumullahu. Yal'anu artinya apa? Melaknat. Melaknat itu apa? Ya, laknatullah itu loh, laknat. Zionis bukan. Udah melaknat apa ya melaknat? Menghukum seberat-beratnya ya. Yal'anuhumullahu, Allah melaknat mereka. Ulaika mereka itulah Allah melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun, al-la'inun ini sama dengan kalimat laknat ini, satu kata. Kalau yal'anu itu bentuk kata kerjanya, al-la'inun itu bentuk kata bendanya, orangnya. Terjemahnya gimana?
mereka itu Allah melaknat mereka dan orang-orang yang orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang terlaknat melaknat mereka. Itu gimana nih? Mereka itulah akan dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang terlaknat akan melaknat mereka. Saking bahayanya apa? Menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ini ya ancaman untuk orang-orang Bani Israel ya Bu ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, yaitu al-bayyinat dan al-huda, keterangan-keterangan dan petunjuk, menyembunyikannya kapan? Mimba dima bayyannahu, dari sesudah apa yang kami jelaskannya kepada manusia fil kitabi, di dalam al-kitab. Orang yang berani menyembunyikan itu, mereka itu yal'anuhumullah, Allah akan melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan para pelaknat ya, wa yal'anuhumul la'inun, dan para pelaknat akan melaknat mereka. Bahkan nanti ada wannasi ajmain. Nah, ini dosa besar, ancaman, diancam oleh Allah. Ada enggak celah kebaikannya? Ada. Bagi siapa? Illalladzina tabu, illa kecuali alladzina, orang-orang yang, alladzina jamak, yaitu ada yaknunnya, maka harus ketemu kalimat yang jamak, yaitu ada wawu alifnya, fi'il yang ada wawu alif. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan apa aslah? Berasal dari kalimat soleh. Kalau soleh artinya apa? Baik. Kalau aslah memperbaiki. Wa aslahu, dan mereka telah memperbaiki. Wa bayyanu, dan mereka telah menerangkan, menjelaskan. Ini loh syaratnya orang tobat, Pak. Kalau orang bertobat itu harus ada 3 hal. Alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ini harus dilakukan. Kalau orang cuman istighfar saja, belum sampai pada tingkat bertobat. Jadi Bapak misalnya habis sholat baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu belum pada taraf taubat, ya hanya minta ampun gitu aja. Tapi kalau ada kita niat untuk bertaubat, harus ada kalimat aslahu, perbuatan kita harus lebih baik. Yang tadinya pelit menjadi dermawan, yang tadinya enggak pernah bantu orang sekarang bantu orang, yang tadinya kemarin cuek sekarang ya menjadi orang yang enggak cuek misalnya gitu. Wa bayyanu, dan harus mau menjalankan apa yang ditaubati. Apa yang ditaubati itu? Misalnya dia dulunya preman, dia harus menjamin tempat yang ditinggali itu dia bebas dari apa? Preman. Jadi kalau orang bertobat itu jangan langsung dikatakan harus ke masjid terus zikirnya lama di masjid, jangan. Apalagi yang tadinya belum pernah tahu tentang agama langsung jadi ustadz gara-gara taubat. Jangan. Jadi ustadznya entar kalau udah belajar dulu. Alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu.
Faulaika maka mereka itu, nah kalimat itu tapi mereka, berarti yang ditunjuk itu jamak. Siapa? Kembalinya ke kalimat alladzina. Mereka itu atubu alaihim. Kalau ada kalimat taubat bertemu dengan kalimat ala, atubu ala, bukan atubu ila, tapi atubu ala. Kalau atubu ala artinya aku menerima tobat alaihim atas mereka. Menerima tobat. Ini dulu udah pernah saya sampaikan di juz 1. Kalimat atubu itu selain ketemu ala, dia ketemu kalimat ila. Ila itu artinya apa? Misalnya kalimat ini saya tambah lafal Allah. Atubu ilallahi. Artinya apa? Aku bertaubat kepada Allah. Tapi kalimat ila ini saya ganti dengan ala. Alaika misalnya. Atubu alaika. Maka artinya apa? Aku terima tobatmu. Berarti kalau menggunakan kalimat ala, maka itu berasal dari Allah. Kalau menggunakan kalimat ila, maka berasal dari hamba, dari manusia. Makanya astaghfirullahaladzim wa atubu ila apa ala? Ila, pasti ila. Karena kita yang mengucapkan. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat ilaika kepadamu. Tapi kalau menggunakan ala, maka yang dimaksud adalah Allah menerima. Atubu alaihim, aku menerima tobat alaihim atas mereka. Jadi illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kalau orang itu mau bertobat, mau memperbaiki diri, mau menjelaskan, karena kan kalimat bayyanu tadi kan yang dipermasalahkan tadi kan yaktumun. Yaktumun itu apa? Menyembunyikan. Yang dipermasalahkan tadi menyembunyikan, maka taubatnya harus mau menjelaskan. Kalau misalnya saya taubat dari korupsi, gimana taubatnya, Pak? Mengembalikan. Jangan cuma nggak korupsi, Pak. Aku tobat, tapi duitnya diambil. Tobat karena udah nggak korupsi lagi, tapi duit yang sudah dikorupsi dimakan. Nah, itu bukan tobat. Kalau mau tobat benar-benar tobat, yang hasil korupsi itu balikin. Kalau dibalikin ke negara nanti takut dihukum, kalau takut dihukum balikin ke masjid-masjid aja tuh. Ya Pak ya, balikin ke masjid. Tahu-tahu di masjid ada uang 500 juta di depan pengimaman. Ya Pak Haji ya. Tuh. Oh Pak Rahmat seneng banget, ini duit siapa ini? Iya. Ya dia ngomong boleh ya, saya nggak berani ngomong boleh apa enggak. Tapi itu solusi Pak. Solusi itu. Atau dia ada 500 juta, nanti masjid sebelah 500 juta lagi di Masjid Al-Azhar, karena agak gedean 1 miliar, ditaruh aja di depan pengimaman tuh. Iya kan, habis bagi-bagi nanti di Masjid As-Sadri 500 juta lagi, di sana 500 juta lagi. Ya nggak apa-apa kan, ini apa, naruh duit kan orang pada, wah DKM malah seneng banget itu Pak. Supaya nggak kelihatan CCTV, cari yang nggak ada CCTV-nya, taruh di depan, di dekat apa kotak amal apa gimana, atau enggak di linding kecil-kecil dimasukin kotak amal,
lebih aman lagi itu. Atau di QRIS, QRIS malah nggak kelihatan lagi Pak, tinggal tek 500 juta, duit korupsi. Iya, kalau yang nggak korupsi kan sedekah ya Pak ya. Gitu. Karena hasil korupsi itu ya jangan diniati sedekah, negara diniati itu bukan duit saya, balikin lagi ya. Atau enggak, kalau ragu taruh di masjid, taruh depan rumahnya Ustadz. Oh, Ustadz udah seneng banget udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi diambil. Wa anat tawwabur rahim. Nah, ini Allah mengikrarkan bahwa wa ana dan aku. Kalimat ana itu kan alif yang terakhir itu kan selalu nggak dibaca ya Pak. Ya Pak ya. Kan ada kadang-kadang ada buletannya kecil itu menandakan kalau na itu dibaca pendek. Kalau dibaca panjang itu artinya kami. Nah, itu kan kami. Karena itu artinya aku, maka na dibaca pendek. Wa ana gitu. Karena ini wasal ke kalimat at-tawwab ya, wa anat tawwabur rahim. Wa ana dan aku at-tawwabu, apa artinya? Maha menerima taubat, maha menerima taubat. Ar-Rahimu, lagi maha penyayang. Kenapa bukan Ar-Rahman? Kenapa kok Ar-Rahim? Jangan nanya saya, dari sono begitu. Iya. Ya artinya apa? Ketahuan kalau tobat kita diterima itu ya nanti. At-Tawwabur Rahim. Bukan sekarang. Maksud saya gini. Maksud saya gini nih Pak. Kadang-kadang ada orang ngomong, wah saya berhijrah. Yang tadinya preman, kemudian akhirnya jadi dia rajin ke masjid, dzikirnya lama banget gitu. Saya pikir itu mah belum bertobat namanya. Itu cuman pindah, hijrah, pindah. Ya dia dzikirnya lama karena nggak punya pekerjaan Pak. Karena nggak punya pekerjaan, akhirnya dzikirnya lama. Pensiunan. Dzikirnya harus lama Pak. Udah pensiun, dzikirnya buru-buru. Wah, ini udah enggak. Ada orang dulunya nggak punya pekerjaan, preman misalnya gitu, akhirnya dia tobat. Akhirnya ke masjid. Dzikirnya lama banget. Jangan dikatakan dia ini bertobat. Dia hanya cuma pindah, Pak. Dulu waktu jadi preman dia nggak punya dosa, syirik sama orang, merasa dirinya lebih baik, nggak punya dosa itu. Tapi begitu dia dzikirnya lama, akhirnya dia punya rasa, waduh, saya udah bertobat, orang lain pada belum. Akhirnya ngomong tuh orang yang nggak pernah ke masjid, wah dia orang yang sia-sia hidupnya. Akhirnya ngomong begitu, berpindah dari dosa satu ke dosa yang lain. Makanya ketahuan taubat kita diterima itu kapan? Nanti. At-Tawwabur Rahim. Gandengannya orang yang diterima taubatnya itu Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman. Wah, itu orang taubatnya udah diterima, buktinya apa? Kerjaannya lancar, duitnya makin banyak. Ya berkah itu kan kalau omongan kita, Pak, gitu. Seolah-olah yang miskin itu hidupnya nggak berkah. Akhirnya kan kita ngomong begitu kan? Oh, yang kontraknya banyak, wah rezekinya berkah. Akhirnya yang nggak punya kontrakan dibilang nggak berkah kan? Akhirnya begitu. Nggak bener itu. Wah Ustadz, ini Ustadz mata duitan. Iya. Makanya ya itu tadi. Ya kita itu hanya kadang-kadang hanya berpindah dari dosa satu ke dosa yang lain. Menjadi guru kayak saya menjadi guru, seolah-olah orang yang paling benar aja ngajarin orang gitu, dosa.
Nanti begitu jadi murid nganggep gurunya macam-macam. Jadi kita itu hanya dosa satu ke dosa yang lain pindah, hanya itu. Makanya kita alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Yang penting itu kita ada niatan berusaha untuk memperbaiki diri. Aslah tadi itu. Berusaha untuk memperbaiki diri. Kita ulangi, illalladzina, kecuali orang-orang yang tabu mereka bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri, wa bayyanu, dan mereka menjelaskan, faulaika, maka mereka itu atubu alaihim, aku, yang menunjukkan aku yang mana atubu? A-nya, nih A ini atubu. Kalau kami berarti apa? Natubu. Atubu alaihim, aku menerima tobat alaihim, atas mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah maha menerima tobat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Itu kalau orang bertobat, kalau orang beriman. Nah, kalau orang kafir bagaimana? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang, ini Bapak Ibu mau udah bisa nerjemahin, udah bisa. Ya coba Pak Rahmat ya, coba. Bisa, saya yakin ayat ini 161. Ayo Pak Rahmat. Innalladzina kafir wa matu, dan mati, wahum, mereka adalah kufarun, kafir, ulaika, alaihim, betul, laknatullahi, laknat Allah, para malaikat, manusia, ajmain, seluruhnya. Bisa, sebenarnya bisa. Saya ulangi ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang telah kafir, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang sekarang ada di dunia, yang masih hidup, kafir. Orang yang kafir yang masih hidup ini jangan dihukumi dia nanti akan masuk neraka, karena kita tidak tahu nanti besok itu dia masuk Islam atau tidak, gitu ya. Jadi makanya kita dilarang untuk mengatakan hei kafir itu, kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, seorang Abu Lahab itu kan orang yang dinas oleh Al-Quran, dia penghuni neraka. Tapi mempunyai anak, nanti punya anak beriman. Kan gitu ya Pak? Siapa namanya? Anaknya Abu Lahab? Bukan. Siapa namanya? Iklimah. Iklimah itu cowok, laki. Dia orang beriman, sahabat Nabi. Tetapi orang tuanya sampai dinas tabat yada Abi Lahabin, Abi Lahab. Makanya sempat Iklimah itu nangis ketika ada imam membaca surat Al-Lahab. Gimana rasanya Bu? Gimana rasanya dia sholat, imamnya baca surat Al-Lahab, yang dimana surat Al-Lahab itu mengatakan Abu Lahab itu masuk neraka, wa mro'atuhu, dan istrinya lagi. Gimana rasanya anaknya? Akhirnya nangis. Akhirnya terus Rasulullah ngelarang kalau ada Iklimah jangan membaca surat Al-Lahab, baca surat yang lain. Gitu. Jadi siapa yang ngira ada orang yang dinas dicap menjadi orang penghuni neraka tapi mempunyai keturunan Islam, gitu ya.
Siapa tahu orang-orang di luar sana yang sekarang Kristen, dia suatu saat akan mempunyai keturunan Islam. Gitu. Siapa tahu orang ada orang namanya Bardisbah. Bardisbah itu kan kakek moyangnya Imam Bukhari. Siapa tahu orang Majusi, Bardisbah itu orang Majusi, terus mempunyai keturunan nanti ada Imam Bukhari. Kita nggak tahu. Kita pun sama. Kita sekarang Islam. Kita nggak tahu bahwa keturunan kita nanti ada yang kafir. Makanya kita disuruh menjaga tuh. Kalau kita sekarang sudah Islam, disuruh jaga diri dan keluarga supaya tidak kafir. Yang kafir juga begitu. Siapa tahu suatu saat nanti ada anak keturunannya yang Islam. Makanya di sini sesungguhnya orang-orang yang kafir wamatu dan mereka mati. Nah, baru disebut kafir itu kalau sudah mati, sudah jelas-jelas mati dalam keadaan apa? Kafir. Baru dia bisa dicap sebagai orang kafir. Wahum kufarun, dan mereka kufarun adalah orang-orang kafir. Kalimat kufar itu kan jamak ya. Jamak dari kalimat kafirun. Jadi kafirun itu jamaknya ada dua. Kafirun, kafiruna, kafirun, kuffarun. Kufar. Ada yang mengartikan kufar itu bukan orangnya, tapi apa? Sifatnya. Ada yang mengatakan begitu. Wahum, dan mereka kufarun adalah orang-orang kafir. Ulaika, mereka itu sama kayak yang tadi. Setiap ada kalimat ulaika, maka yang ditunjuk itu adalah kalimat jamak. Alaihim, atasnya laknatullahi adalah mendapatkan apa? Laknat Allah. Orang yang mati, orang yang kafir mati dalam kondisi kafir, mereka akan mendapatkan laknat Allah. Nah, pertanyaannya, mendapatkan laknat Allah itu mereka terdolimi atau tidak? Orang kafir mati dalam keadaan kafir akan dilaknat oleh Allah. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah ini mereka terdolimi tidak? Tidak. Itu aneh. Itu kenyataannya. Dilaknat oleh Allah tapi mereka tidak merasa terdolimi. Karena nanti mereka akan sadar ternyata kekafirannya itu dia merasa pantas ketika mendapatkan hukuman itu, gitu. Merasa pantas. Sama kayak kita misalnya gini, Pak. Kita punya anak kecil, anak lah, udah umur 10 tahun. Dia nggak sholat, kemudian kita jewer. Suatu ketika dia udah sholat, udah belajar, udah ke masjid, pokoknya rajin, akhirnya kita jewer. Jeweran yang pertama, kita dolim tidak? Tidak. Karena anak ini berbuat salah. Tapi anak nggak berbuat salah, nggak berbuat, tahu-tahu kita jewer sampai dia nangis. Dolim nggak kita? Dolim. Yaitu gambaran orang yang mendapatkan azab atau hukuman dari Allah. Orang yang masuk neraka tidak akan merasa terdolimi karena dia merasa kalau hukuman neraka itu adalah pantas karena keburukan-keburukan atau kemaksiatannya. Gitu. Nah, ini ulaika alaihim laknatullah wal malaikati, dan malaikat juga melaknat. Malaikat. Wan nasi, dan manusia. Nah, tentunya annas yang dimaksud di sini ya bukan al-la'inun, bukan orang-orang yang terlaknat. Maksudnya manusia siapa, Pak? Pasti kan bukan orang kafir kan? Artinya orang yang bukan orang kafir, manusia yang enggak kafir, manusia yang mati dalam keadaan iman ikut melaknat. Ajma'ina. Ajma'in itu berasal dari kalimat jami'ah. Semuanya ajma'in.
Kadang-kadang kalimatnya bukan ajmain, tapi apa? Jami'an. Jami'an. Ya, ajmain dengan jami'an ini sama. Maknanya sama. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir, wa matu dan mereka mati, wahum dan mereka kufarun adalah orang-orang kafir, ulaika mereka itu alaihim atas mereka laknatullahi laknat Allah wal malaikati dan para malaikat wan nasi dan manusia ajmaina seluruhnya atau semuanya. Khalidina fiha, saya habiskan dulu ya. Mereka kekal fiha di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya, nya apa Pak? Fiha yang dimaksud apa? An-nar, yaitu neraka. Mereka kekal di neraka. Kekal yang dimaksud apa? Apa Pak? Kekal yang dimaksud apa? Kekal selama-lamanya atau bagaimana? Bapak mau selama-lamanya di neraka? Ya kan? Kalimat khalidina fiha kekal di dalam neraka sesuai dengan yang mengendalikan neraka. Ya, kekal di dalam neraka sesuai dengan yang mengendalikan neraka. Siapa pengendali? Allah. Jadi kekal sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan dikira selama-lamanya di neraka. Nggak enak Pak di neraka itu. Maksud saya gini, air ini saya anggap ini adalah sesuatu yang kekal. Karena dalam kekuasaan saya, menurut saya kekal. Ya, mau saya minum, mau saya bawa pulang, mau saya taruh di sini terserah. Orang yang di dalam neraka juga begitu. Karena sesuai prosedur orang yang salah akan masuk neraka. Sampai kapan? Bahasanya khalidina fiha. Bahkan di ayat yang lain ditambahi abada. Khalidina fiha abada. Yang memaknai selama-lamanya itu kan kita Pak. Yang memaknai selama-lamanya nggak ada batasnya itu kan kita. Padahal makhluk selain Allah itu pasti apa? Selain Allah kan makhluk nih, itu pasti ada batasnya. Nah, batasnya orang di neraka kapan? Sampai Allah berkehendak kamu selesai di neraka. Sampai Allah berkehendak kamu naik ke surga, jangan di neraka terus. Ya Bu ya. Jangan punya pikiran gini. Kayaknya seneng banget kalau orang itu masuk neraka. Artinya kalau orang sudah di dalam api neraka, ada kesempatan nggak dia diangkat dari neraka? Kalau dia punya iman. Ini kan tadi kan disebutkan alladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu. La yukhaffafu tidak diringankan anhum dari mereka. Apa yang tidak diringankan? Al adzabu siksa. Siksanya tidak akan diringankan. Walahum yungdharuna dan mereka tidaklah ditangguhkan. Mereka tidak akan ditangguhkan. Ini ancaman. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum dan ini sering kita baca, ini harus tahu artinya. Wa ilahukum dan Tuhan kalian. Ilahu wahidun adalah Tuhan yang esa. La ilaha illa tidak ada Tuhan illa kecuali huwa dia. Dia itu siapa? Mana ada kata Allah?
Ternyata di dalam ayat ini nggak ada nama Allah ya Bu. Mana ada nama Allah? Nggak ada kan? Adanya siapa? Ilahun wahidun. Huwa ini adalah ilahun wahidun. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia itu siapa? Tuhan yang satu tadi itu. Siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang satu itu siapa? Tuhan yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Makanya terkadang kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, terkadang menyembah Allah itu, Allahnya tidak disebutkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Bukan ya ayyuhan nasu ubudu waha, tapi rabbakum. Ini juga begitu. Ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. Padahal kan bisa saja la ilaha illallah, misalnya gitu. Tapi tetap di sini dikatakan illa huwa. Itu menandakan bahwasanya keyakinan di dalam hati kita adalah ilahun wahidun. Ada Tuhan yang esa. Nah, sering kita sebut ini namanya tauhid. Ya, apa itu tauhid? Mengesakan Allah. Ya, diulangi terjemahnya dari awal tadi ya. Bareng-bareng aja langsung terjemahnya. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa atasnya apabila ia bertawaf pada keduanya. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Langsung, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk dari sesudah apa-apa yang kami jelaskannya kepada manusia dalam Alkitab. Lanjut, mereka itu Allah melaknat mereka, dan orang-orang yang terlaknat akan melaknat mereka, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan menjelaskan, maka mereka itu aku menerima tobat atas mereka, dan aku maha menerima tobat lagi maha penyayang. Lanjut, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati, dan mereka adalah orang-orang kafir, mereka itu atas mereka laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Lanjut, orang-orang yang kekal di dalamnya tidak akan diringankan dari mereka azab atau siksa, dan mereka tidak ditangguhkan. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan kecuali Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampai ayat 163. Ayo kita ulangi materi yang lalu. Ini jam berapa nih Pak? Gak apa-apa ya. Inna isim fi'il atau huruf. Alladzina isim
Mudakar atau muannas? Mudakar. Mufrad atau jamak? Jamak. Kafaru isim fi'il atau huruf? Fi'il. Madi mudhari atau amar? Madi. Madi. Cirinya apa fi'il madi itu? Ciri pelakunya ada di akhir ini. Wawu alif. Matu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Madi mudhari atau amar? Madi. Ciri madinya apa? Ada wawu dan alif. Hum isim fi'il atau huruf? Isim. Mudakar atau muannas? Mudakar. Mufrad atau jamak? Jamak. Kufarun isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Mufrad atau jamak? Jamak. Jamak apa? Taksir apa salim? Taksir. Kenapa taksir? Karena tidak ada ciri jamaknya. Ulaika isim. Mudakar atau muannas? Bisa mudakar, bisa muannas. Mufrad atau jamak? Jamak. Alaihim sudah. Laknatu sekarang. Laknatu isim fi'il atau huruf? Isim. Mudakar atau muannas? Muannas. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Mufrad atau jamak? Mufrad. Allahi isim fi'il atau huruf? Isim. Mufrad atau jamak? Mufrad. Mudakar atau muannas? Mudakar. Al-malaikati isim. Mudakar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Jamak. Jamak taksir apa jamak muannas salim? Jamak taksir. Ciri jamak taksirnya apa? Ya enggak ada jamak taksir kok. An-nasi. Ayo ini annas. Isim. Mudakar atau muannas? Mudakar. Mufrad atau jamak? Jamak. Taksir apa? Jamak taksir. Pokoknya kalau enggak ada wawu nunnya itu jamak taksir. Khalidin. Oh, cuman mangap-mangap dulu enggak apa-apa, enggak ada suaranya. Enggak apa-apa, saya cuma gini doang. Saya enggak ngelihat, tenang aja. Khalidina, ayo. Mantuk-mantuk aja kayak orang paham aja. Enggak apa-apa. Khalidina isim. Mudakar atau muannas? Mudakar. Alhamdulillah pas jawab pas bener. Mudakar. Mufrad atau jamak? Jamak. Salim apa taksir? Salim. Kenapa? Karena ada ya dan non. Sekarang. Isim. Mudakar atau muannas? Muannas. Mufrad atau jamak? Mufrad. Yukhaffafu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Madi mudhari. Apa domir yang tersimpan di dalam kalimat yukhaffafu? Domir yang tersimpan berawalan yu, berarti domirnya apa? Domirnya huwa. Al-adabu isim fi'il atau huruf? Isim. Mudakar atau muannas? Mudakar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Huwa isim. Mudakar atau muannas? Mudakar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Berarti huwa sama adabu sama. Yungdorun apa? Fi'il. Betul. Madi mudhari atau amar? Mudhari. Ciri mudhari'nya apa? Ada ya, ada wawu non. Ini ciri mudhari. Apa domir yang tersimpan di dalam kalimat yungdorun?
Yang tersimpan dhamirnya apa? Yaitu hum. Ada ya wawu nun, itu berarti hum. Terus kemudian ilahun. Ilahun isim. Isim karena ada tanwin. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mufrad atau jamak? Mufrad. Ar-Rahman isim. Mufrad atau jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Jadi Ar-Rahim, ilaha, huwa, ilahun, wahidun, ini sama. Isim mufrad mudzakkar. Isim mufrad mudzakkar. Ayo dhamir, dibaca dhamir. Huwa, huma, ayo. Kayak anak TK aja udah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba fi'il madhi, ya fi'il madhi ya. Mana tadi? Fi'il madhi. Nah ini kafaru, ayo kafaru. Kafaro, kafaro, kafaru. Kafarot, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma, kafartum, kafarti, kafartuma, kafartunna, kafartu, kafarna. Mata. Kalau bisa selesai, kalau nggak bisa saya tungguin. Mata, ayo. Mata, mata, matu, matat, matata, mutna. Apa? Mutna. Mutta, muttuma, muttum, mutti, muttuma, muttunna, muttu, mutna. Itu bisa tuh. Kalau bisa berarti udah lulus. Lulus berarti selesai. Alhamdulillah. Udah cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita. Yang belum paham mohon bersabar. Ini ujian. Iya. Iya, sabar, ini ujian. Iya. Yang penting semangat. Udah. Kita belajarnya malah sambil bercanda aja, nyantai-nyantai aja. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita doa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.